Aku rela seumur hidup jadi miskin demi anakku ini. Tapi semuanya berubah di saat itu aku menolongnya. Aku masih tidak percaya ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya host di channel Ruang Cerita Harian ini yang akan membawakan kisah nyata bertema kehidupan untuk kalian semua. Kalau kalian terhibur dengan kehadiran saluran ini, subscribe dulu dong dan tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran. Semoga penonton setia semua mendapatkan hidayah untuk kita semua. Jika ada kesamaan nama dan tempat, itu mungkin hanya kebetulan saja. Ambil baiknya dan buang buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Ruang Cerita Harian. Yuk mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota, hiduplah seorang perempuan bernama Sinta. Ia adalah seorang ibu tunggal yang penuh dengan perjuangan. Sinta tidak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan terjerat dalam utang yang tak kunjung habis. Semua itu bermula ketika ia melahirkan anak pertamanya, seorang bayi perempuan yang lucu dan sehat. Kegembiraan itu ternyata tidak bertahan lama, karena ia harus menghadapi kenyataan yang pahit. Sebagai seorang ibu muda, Sinta ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Namun keadaan ekonomi keluarga yang serba kekurangan membuatnya harus mengambil keputusan sulit. Saat itu, Sinta merasa begitu cemas karena kebutuhan untuk melahirkan memaksa dia untuk mencari biaya tambahan. Uang tabungannya habis digunakan untuk pengobatan dan keperluan selama kehamilan. Di saat itulah, seorang rentenir datang menawarkan pinjaman dengan janji bahwa ia bisa membantu menyelesaikan masalah finansialnya. Sinta yang bingung dan merasa terdesak akhirnya meminjam sejumlah uang, meskipun ia tahu bahwa bunga yang harus dibayar sangat tinggi. Keputusan itu, meski berat, ternyata menjerumuskan Sinta ke dalam lingkaran hutang yang sulit dihindari. Setelah melahirkan anaknya, Sinta berusaha keras untuk bertahan hidup. Ia bekerja serabutan, mulai dari menjadi penjahit hingga membuka warung kecil-kecilan, semua demi memenuhi kebutuhan sehari-hari anaknya. Setiap hari ia merasakan beratnya beban yang dipikul, tetapi demi anaknya, Sinta tidak pernah menyerah. Setiap malam, ia merasa gelisah memikirkan utang yang terus bertambah karena bunga pinjaman yang tinggi. Setiap bulan ia harus membayar bunga yang tidak pernah berkurang, meskipun sudah bekerja keras. Hidup Sinta penuh dengan pengorbanan dan harapan, tetapi masa depan terasa suram. Banyak malam yang dihabiskan tanpa tidur, hanya untuk menjaga agar utang itu tidak semakin menumpuk. Setiap kali ia berusaha membayar, bunga yang tinggi membuatnya merasa seolah tak pernah ada titik terang. Ia merasa terperangkap dalam kesulitan yang tiada akhir, sementara anaknya terus tumbuh dan membutuhkan banyak perhatian. Namun, meskipun dalam kesulitan, Sinta tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk anaknya. Ia mengajarkan anaknya untuk selalu berusaha keras dan tidak mudah menyerah. Sinta tahu betul bahwa dunia ini tak akan pernah memberi sesuatu tanpa perjuangan. Anak perempuannya, Nina, tumbuh menjadi seorang gadis yang cerdas dan penuh kasih sayang. Nina selalu memperhatikan ibunya dengan penuh perhatian, berusaha membantu meski usianya masih muda. Pada suatu hari, Nina yang sudah mulai beranjak dewasa melihat ibunya sangat kelelahan setelah pulang bekerja. Tanpa diketahui Sinta, Nina seringkali melihat ibunya menangis diam-diam, merasakan betapa beratnya beban yang ditanggung. Namun, Nina tidak pernah mengeluh. Ia tahu bahwa ibunya sangat mencintainya dan tidak ingin membebani ibunya dengan masalah yang ada. Suatu pagi, Sinta bangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa perutnya mulas dan memutuskan untuk pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan makanan. Ketika ia melewati jalan kecil menuju pasar, ia bertemu dengan seorang pria yang tampaknya sudah tua, berpakaian rapi namun tampak sederhana. Pria itu melihat Sinta dan menghampirinya, menyapanya dengan ramah. "Apakah kamu membutuhkan bantuan?" tanya pria itu dengan suara yang lembut. Sinta, yang merasa sedikit bingung, menjawab dengan ragu, "Saya hanya ingin mencari bahan makanan untuk anak saya."
Pria itu tersenyum dan mengatakan, "Saya melihat kesulitan di wajahmu. Kamu tidak perlu membayar semua itu. Mari biar saya bantu." Tanpa berkata banyak, pria itu membayar seluruh barang belanjaan Sinta. Sinta merasa terkejut dan sangat berterima kasih. Namun pria itu hanya berkata, "Tidak perlu berterima kasih, karena yang kamu lakukan sangat mulia. Aku ingin kamu menjaga anakmu dengan penuh kasih sayang." Sinta merasa terharu dan tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia hanya mengangguk dan berjalan pulang, membawa barang-barang belanjaan untuk anaknya. Meskipun rasa terima kasih mengalir dalam hatinya, Sinta tidak pernah bisa menebak bahwa pertemuan singkat itu akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Ketika Sinta pulang, ia tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Nina, tapi Nina bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda pada ibunya hari itu. Ibunya tampak lebih cerah, meskipun hidup mereka tetap penuh dengan tantangan. Namun, perasaan Nina tentang kehidupan mereka yang sulit mulai bergeser. Ia merasa bahwa, meskipun hidup mereka sulit, selalu ada harapan, dan banyak kebaikan yang bisa datang dari orang-orang yang tak terduga. Kehidupan mereka memang penuh cobaan, namun kebahagiaan yang sederhana tetap ada di tengah kesulitan yang terus datang. Nina pun bertekad untuk membantu ibunya, berusaha sekuat tenaga agar mereka bisa keluar dari kesulitan ini. Namun, tak ada yang menyangka bahwa dermawan yang mereka temui itu, dengan segala kebaikan yang ia tunjukkan, akan menjadi kunci perubahan dalam hidup mereka. Hari-hari berlalu dengan penuh tantangan, namun hidup Sinta dan Nina tetap dijalani dengan penuh semangat. Meskipun beban hidup masih menggunung, mereka tidak pernah kehilangan harapan. Sinta berusaha terus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan anaknya, sementara Nina mulai membantu ibunya dengan cara yang sederhana, mulai dari menjual jajanan kecil di sekolah hingga membantu di rumah. Meski mereka tidak memiliki banyak uang, mereka selalu berbagi kebahagiaan dalam setiap detik yang mereka jalani bersama. Namun, di balik senyuman dan perjuangan itu, utang yang membelit hidup Sinta semakin besar. Bunga yang terus menggunung membuatnya hampir putus asa. Setiap bulan, dia harus mencari cara baru untuk membayar hutang tersebut. Namun hasilnya selalu terasa sia-sia. Sinta merasa seperti berada dalam lingkaran setan yang tak bisa dihindari. Pada suatu hari, saat ia sedang duduk termenung di ruang tamu, Nina mendekat dan bertanya, "Ibu, apakah kita akan terus hidup seperti ini?" Sinta memandang anaknya dengan tatapan penuh kasih sayang dan sedikit kelelahan. "Nina, kita tidak bisa berhenti berusaha. Aku hanya ingin kamu tumbuh menjadi perempuan yang kuat dan bisa mengatasi apapun yang datang dalam hidupmu. Kita akan terus berjuang, meskipun sulit." Nina hanya mengangguk, namun hatinya terasa berat. Ia ingin sekali meringankan beban ibunya. Namun sebagai seorang anak, apa yang bisa ia lakukan? Meski demikian, ia tetap berusaha memberikan yang terbaik dalam segala hal yang ia lakukan. Suatu sore, ketika mereka sedang duduk bersama di ruang tamu, mendengar suara ketukan di pintu. Sinta bangkit dan membuka pintu dengan penuh rasa ingin tahu. Di luar, berdiri seorang pria yang tampaknya sudah berusia lanjut, mengenakan jas yang tampak rapi meskipun tidak berlebihan. Pria itu tersenyum ramah dan berkata, "Selamat sore, saya ingin berbicara dengan Anda." Sinta merasa agak canggung, namun ia mengundang pria itu masuk. "Ada yang bisa saya bantu?" tanya Sinta dengan sopan. Pria itu duduk dengan tenang dan berkata, "Saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah menolong anak saya beberapa waktu lalu. Ketulusan dan kebaikan hati Anda tidak pernah saya lupakan. Hari ini, saya ingin memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih." Sinta merasa bingung. "Tidak perlu, Pak. Saya hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Tidak ada yang perlu dibalas." Pria itu tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Saya tahu, namun saya merasa Anda sangat layak mendapatkan bantuan. Saya ingin memberi Anda sesuatu yang bisa membantu kehidupan Anda dan anak Anda." Tanpa banyak kata, pria itu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya dan memberikannya kepada Sinta. "Ini adalah pemberian dari Allah yang telah dititipkan kepada saya. Semoga bisa membantu Anda.
Dan semoga kebaikan yang Anda lakukan selama ini akan terus menginspirasi orang lain. Sinta menerima kotak itu dengan hati penuh rasa terima kasih dan kebingungan. Apa ini? Tanyanya dengan ragu. Pria itu menjelaskan, buka saja, dan terima ini sebagai bantuan yang datang tepat pada waktunya. Sinta membuka kotak tersebut dengan hati berdebar. Di dalamnya terdapat sebuah berlian yang sangat indah, berkilau dengan cahaya yang mempesona. Mata Sinta membelalak tak percaya. Tapi, ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerima ini, katanya dengan suara gemetar. Namun pria itu menenangkan Sinta dan berkata dengan lembut, saya tahu ini mungkin terlalu besar untuk Anda terima, namun percayalah bahwa pemberian ini datang dari hati yang tulus. Saya ingin Anda menerima berlian ini, dan gunakanlah dengan bijaksana. Semoga berlian ini bisa membantu Anda dan anak Anda menjalani kehidupan yang lebih baik. Sinta terdiam, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu bagaimana harus mengungkapkan rasa terima kasih saya. Pria itu tersenyum dan berkata, yang terpenting adalah apa yang Anda lakukan dengan pemberian ini. Gunakanlah untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, dan teruslah berbuat kebaikan. Jangan pernah lupakan apa yang telah Anda alami, dan jadikan itu sebagai pelajaran untuk terus berbagi dengan yang lemah. Setelah berbicara, pria itu berpamitan dan pergi meninggalkan rumah Sinta, meninggalkan kotak kecil yang berisi berlian itu. Sinta masih tertegun di tempatnya, merasa seperti hidupnya berubah dalam sekejap mata. Nina yang melihat semua kejadian itu datang menghampiri ibunya dengan langkah hati-hati. Ibu, apa yang terjadi? Apa itu? Tanya Nina. Suaranya penuh rasa ingin tahu. Sinta mengangguk dengan air mata yang hampir tumpah. Ini adalah berlian. Seorang dermawan memberikannya kepada kita. Aku tidak tahu harus berkata apa. Nina memandang berlian itu dengan takjub. Namun ia juga merasakan kegelisahan dalam hati ibunya. Tapi, Ibu, apakah kita boleh menerima pemberian ini? Bukankah itu terlalu banyak untuk kita? Sinta memeluk anaknya dengan penuh kasih. Nina, kadang hidup memberikan kejutan-kejutan yang tak terduga. Ini mungkin adalah jawaban dari doa kita, dan mungkin saja ini adalah cara Tuhan untuk memberi kita kesempatan baru. Kita harus bisa menggunakannya dengan bijaksana. Malam itu, Sinta dan Nina duduk bersama, merenung tentang apa yang baru saja terjadi. Mereka merasa sangat bersyukur, tetapi juga bingung tentang apa yang harus dilakukan dengan berlian itu. Meskipun demikian, mereka tahu satu hal yang pasti, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Apa yang mereka lakukan selanjutnya akan menentukan masa depan mereka, dan mereka memutuskan untuk tidak hanya menerima pemberian itu dengan tangan terbuka, tetapi juga hati yang terbuka untuk membantu orang lain. Karena mereka tahu, kebaikan itu akan selalu kembali, entah dalam bentuk apapun. Hari-hari setelah menerima berlian itu membawa perubahan besar dalam kehidupan Sinta dan Nina. Meskipun awalnya mereka merasa bingung tentang bagaimana memanfaatkan pemberian yang sangat berharga itu, mereka akhirnya sepakat untuk menyimpannya sementara waktu dan mencari cara terbaik untuk menggunakannya. Mereka tahu bahwa berlian itu bukan hanya sekadar harta, tetapi sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Sinta mulai merenung dalam-dalam tentang bagaimana hidupnya telah berubah dalam beberapa tahun terakhir. Ketika ia meminjam uang dari rentenir dulu, ia hanya ingin memberi yang terbaik untuk anaknya. Namun ia tidak tahu bahwa jalan itu akan membawanya ke dalam belenggu utang yang tak berkesudahan. Sekarang, dengan berlian yang ada di tangannya, ia merasa seolah hidup memberinya kesempatan untuk mengubah segala sesuatunya. Namun, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, Sinta dan Nina merasa memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Mereka sadar bahwa banyak orang yang berada dalam kesulitan, mungkin lebih parah dari yang mereka alami. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Sinta memutuskan untuk memulai sesuatu yang lebih besar, membantu orang lain yang membutuhkan. Sinta merasa bahwa pemberian berlian itu bukan hanya untuk keluarganya, tetapi juga sebagai cara untuk berbagi kebahagiaan dengan orang-orang lemah yang sedang berjuang, seperti yang pernah ia rasakan dulu. Pada pagi yang cerah, Sinta mengajak Nina untuk mengunjungi beberapa keluarga miskin di sekitar desa mereka.
Mereka membawa makanan, pakaian layak pakai, dan sedikit uang untuk membantu mereka yang sedang kesulitan. Meskipun mereka sendiri masih harus berhati-hati dalam mengelola keuangan, Sinta tahu bahwa memberi sedikit bisa berarti banyak bagi orang lain. Setiap keluarga yang mereka kunjungi memberikan kesan mendalam. Sinta melihat betapa banyak orang yang hidup dalam keterbatasan, namun tetap memiliki semangat yang luar biasa. Ketika mereka berbicara dengan orang-orang tersebut, mereka merasa seolah beban hidup mereka sedikit terangkat. Sinta merasa semakin yakin bahwa hidupnya tidak hanya untuk dirinya dan Nina, tetapi untuk membantu mereka yang membutuhkan. Sinta juga tidak ingin melupakan kebaikan yang telah diberikan oleh pria dermawan itu. Meski pria tersebut tidak meminta apa-apa, Sinta merasa bahwa ia harus melakukan lebih banyak lagi untuk membalas kebaikan itu. Seiring waktu, Sinta dan Nina mulai menjadi terkenal di kalangan warga desa sebagai keluarga yang selalu siap membantu sesama. Setiap kali ada orang yang membutuhkan bantuan, mereka datang tanpa ragu, memberikan apa yang bisa mereka beri, meskipun kadang itu hanya sekadar kata-kata penghibur dan doa. Namun, perubahan besar datang ketika Sinta dan Nina memutuskan untuk menjual berlian yang diberikan oleh dermawan itu. Mereka merasa bahwa uang yang dihasilkan dari penjualan berlian tersebut bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih besar, membuka sebuah yayasan kecil yang fokus pada pendidikan dan kesejahteraan anak-anak miskin di desa mereka. Dengan bantuan beberapa orang yang mereka kenal, Sinta mulai mengumpulkan dana dan membangun sebuah ruang kecil yang bisa digunakan untuk mengajar anak-anak kurang mampu. Seiring berjalannya waktu, yayasan itu berkembang. Anak-anak yang sebelumnya tidak bisa mengakses pendidikan kini memiliki tempat untuk belajar. Sinta dan Nina merasa sangat bahagia melihat perubahan pada wajah anak-anak itu. Mereka tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil untuk membantu orang lain, meskipun kecil, memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan seseorang. Suatu hari, ketika Sinta sedang sibuk mengurus yayasan, Nina datang kepadanya dengan sebuah berita besar. "Ibu, ada seseorang yang ingin bertemu denganmu," kata Nina, terlihat agak terkejut. Sinta menoleh dengan penasaran. "Siapa dia, Nina?" Nina menjawab dengan sedikit gugup. Sepertinya itu pria yang dulu memberi kita berlian. Sinta terkejut mendengarnya. Ia tidak pernah menyangka pria itu akan kembali. Beberapa tahun sudah berlalu sejak pertemuan pertama mereka, dan meskipun mereka tidak pernah melihat pria itu lagi, kebaikan yang dia tinggalkan masih terasa dalam setiap langkah yang mereka ambil. Sinta merasa sedikit cemas, tetapi juga penasaran tentang tujuan kedatangan pria itu. Beberapa saat kemudian, pria tersebut tiba di yayasan mereka. Ia masih mengenakan jas yang rapi, tetapi kali ini ia tampak lebih tua dan lebih bijaksana. Sinta merasa berterima kasih kepada pria itu, tetapi juga sedikit cemas tentang apa yang ia inginkan. Pria itu tersenyum hangat ketika melihat Sinta dan Nina. "Saya datang untuk mengucapkan selamat. Saya mendengar bahwa kalian telah membuat perubahan besar di desa ini," katanya dengan suara lembut. Sinta merasa terharu. "Kami hanya berusaha membantu sedikit, Pak. Semua ini berkat pemberian Anda." Pria itu mengangguk. "Saya melihat apa yang kalian lakukan, dan saya merasa bangga. Pemberian saya dulu adalah titipan dari Allah, dan saya berharap kalian bisa menggunakannya dengan bijaksana. Sekarang, saya ingin memberikan sesuatu lagi kepada kalian." Sinta merasa terkejut dan bertanya, "Apa itu, Pak?" Pria itu mengeluarkan sebuah amplop besar dari tasnya dan memberikannya kepada Sinta. "Ini adalah donasi yang saya kumpulkan untuk yayasan kalian. Saya berharap ini bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak yang membutuhkan." Sinta dan Nina tidak bisa berkata apa-apa. Mereka merasa sangat bersyukur dan terharu. Sinta menatap amplop itu dan berjanji dalam hatinya bahwa mereka akan terus membantu sesama dengan cara yang terbaik. Dengan bantuan pria dermawan itu, yayasan yang mereka dirikan semakin maju dan mampu memberikan bantuan kepada lebih banyak orang. Sinta merasa bahwa hidupnya, yang dulu penuh dengan kesulitan dan perjuangan, kini berubah menjadi kehidupan yang penuh berkah dan kebaikan. Mereka tidak hanya mampu keluar dari kesulitan finansial, tetapi juga diberi kesempatan untuk memberikan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.
Sinta dan Nina menjadi simbol harapan di desa mereka. Setiap bulan, mereka menyantuni anak yatim dan keluarga yang kesulitan, memberikan pelajaran hidup yang berharga tentang berbagi dan kasih sayang. Mereka tahu bahwa kebahagiaan yang sejati datang bukan dari kekayaan materi, tetapi dari kemampuan untuk memberi tanpa mengharapkan balasan. Dalam perjalanan hidup mereka, Sinta dan Nina belajar bahwa terkadang, kebaikan yang kita beri akan kembali pada kita dengan cara yang tak terduga. Pemberian berlian itu, yang awalnya terasa seperti beban, justru menjadi pintu menuju kehidupan yang lebih baik, tidak hanya bagi mereka, tetapi bagi seluruh desa yang mereka cintai. Kehidupan Sinta dan Nina semakin berubah seiring berjalannya waktu. Dengan yayasan yang berkembang pesat dan lebih banyak anak-anak yang bisa mereka bantu, mereka merasakan bahwa hidup mereka kini lebih bermakna. Tidak hanya itu, mereka mulai dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosial di luar desa, berbagi pengalaman mereka dalam menghadapi kesulitan hidup dan bagaimana mereka bisa bangkit. Mereka juga mengajak banyak orang untuk bergabung dalam misi mereka untuk membantu orang lain. Sinta sering berbicara tentang pentingnya berbagi kepada orang lain, bahkan ketika keadaan sulit. Jangan pernah berpikir kita tidak cukup memiliki untuk membantu orang lain, ujar Sinta kepada anak-anak yang mereka bantu. Setiap tindakan kebaikan, sekecil apapun itu, memiliki dampak besar bagi kehidupan orang lain. Kata-kata ini bukan hanya nasihat, tetapi merupakan filosofi hidup yang Sinta dan Nina pegang teguh. Mereka tahu bahwa semua yang mereka miliki, termasuk berlian yang diberikan oleh pria dermawan, adalah titipan yang harus digunakan sebaik mungkin. Mereka merasa bahwa keberuntungan yang datang kepada mereka tidak hanya sekadar hadiah, tetapi juga tanggung jawab yang harus dijaga. Namun, keberkahan yang datang kepada mereka tak hanya datang dari kebaikan hati mereka. Satu persatu, pintu rezeki terbuka dengan sendirinya. Kegiatan sosial mereka menarik perhatian banyak orang, termasuk para dermawan lainnya yang ingin bergabung dan membantu. Yayasan yang mereka dirikan kini bisa mencakup lebih banyak wilayah dan menciptakan peluang bagi anak-anak yang dulunya tidak punya akses pendidikan. Sinta dan Nina juga menyadari bahwa membantu orang lain tidak hanya memberi manfaat bagi orang yang dibantu, tetapi juga bagi diri mereka sendiri. Kegiatan sosial yang mereka jalani memberi mereka kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan sebelumnya. Mereka merasa semakin dekat dengan Allah, menyadari bahwa harta dunia bukanlah segalanya, melainkan amalan yang baik yang akan mengantarkan mereka pada kehidupan yang lebih bermakna. Pada suatu pagi yang cerah, ketika Sinta sedang mengunjungi salah satu sekolah yang mereka bantu, ia bertemu dengan seorang anak perempuan bernama Melati. Melati adalah anak yatim yang tidak hanya kehilangan kedua orang tuanya, tetapi juga semangat hidupnya. Ia merasa tidak punya harapan dan sering terlihat murung. Namun, setelah beberapa kali bertemu dengan Sinta dan Nina, perubahan mulai terlihat. Melati mulai bersemangat untuk belajar dan mengukir cita-cita. Sinta melihat Melati sebagai salah satu contoh bagaimana kehidupan bisa berubah dengan satu keputusan untuk memberi. Melati adalah gambaran nyata dari harapan yang diberikan oleh keluarga Sinta. Kamu luar biasa, Melati. Jangan pernah ragu untuk bermimpi besar, kata Sinta, memberikan pelukan hangat pada gadis kecil itu. Berkat bantuan Sinta dan yayasan mereka, Melati akhirnya mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dia tidak hanya menjadi bukti perubahan kehidupan berkat kebaikan, tetapi juga contoh nyata bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang, bisa sukses asalkan diberikan kesempatan yang sama. Selain itu, Sinta dan Nina tidak berhenti berusaha mengumpulkan dana untuk lebih banyak kegiatan sosial. Dengan cara yang bijak, mereka mulai bekerja sama dengan berbagai lembaga dan pihak yang peduli dengan pendidikan anak-anak kurang mampu. Mereka memperkenalkan konsep pendidikan untuk semua, dan bekerja keras untuk memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin mendapat kesempatan untuk belajar dan berkembang. Sinta juga mengajak banyak orang untuk tidak hanya memberi dalam bentuk uang atau barang, tetapi juga dengan waktu dan perhatian. Mereka membuka berbagai program seperti kelas keterampilan untuk orang dewasa, pelatihan kewirausahaan, dan pelatihan life skills untuk remaja yang ingin menjadi mandiri. Semuanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup orang-orang di sekitar mereka. Semakin lama, Sinta dan Nina semakin dikenal oleh masyarakat luas sebagai keluarga yang penuh kasih dan selalu siap membantu. Mereka tidak lagi memandang harta benda sebagai tujuan utama, tetapi sebagai alat untuk meraih kebaikan lebih besar. Kehidupan mereka yang dulu penuh kesulitan kini berubah menjadi kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan berkah. Beberapa tahun setelah berlian itu diberikan kepada mereka,
Sinta duduk merenung di teras rumahnya yang kini jauh lebih besar dan nyaman dibandingkan rumah kecil yang dulu. Ia merasa sangat bersyukur dengan apa yang telah mereka capai. Rumah mereka kini tidak hanya menjadi tempat tinggal yang nyaman, tetapi juga tempat berkumpul bagi banyak orang yang membutuhkan. Sinta, lihatlah anak-anak itu. Mereka sekarang memiliki masa depan yang cerah, kata Nina suatu sore, sambil melihat beberapa anak yang tengah belajar di halaman rumah mereka. Sinta tersenyum. Ya, Nina, kita sudah melakukan hal yang benar. Kita sudah memberi mereka kesempatan untuk hidup lebih baik. Mereka adalah generasi masa depan yang akan membawa perubahan. Sinta tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi ia juga tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil kini bukan hanya untuk diri mereka, tetapi untuk masa depan yang lebih baik bagi semua orang yang mereka bantu. Sementara itu, pria dermawan yang telah mengubah takdir keluarga mereka tetap menjadi misteri. Sinta dan Nina tidak pernah bertemu lagi dengannya sejak hari itu, tetapi mereka selalu mengingat kata-katanya, "Ini adalah pemberian dari Allah yang dititipkan kepadaku. Semoga kalian bisa membantu orang-orang lemah." Meskipun mereka tidak tahu siapa pria itu sesungguhnya, Sinta dan Nina percaya bahwa kebaikan yang diberikan kepadanya akan terus mengalir, tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk kasih sayang yang mereka tebarkan kepada orang lain. Mereka tahu bahwa kehidupan mereka kini menjadi cermin bagi orang-orang yang percaya bahwa kebaikan bisa datang dari tempat yang tak terduga, dan bahwa sebuah tindakan baik, sekecil apapun itu, bisa merubah dunia. Dengan keberkahan yang mereka dapatkan, Sinta dan Nina melanjutkan hidup mereka dengan penuh rasa syukur, memberi lebih banyak dan membantu sebanyak mungkin orang yang membutuhkan. Karena bagi mereka, kebahagiaan sejati datang bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang kita beri kepada orang lain. Dengan demikian cerita di episode ini selesai. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua wahai sahabat Onlineku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Oh iya, jangan sungkan untuk membagikan pemikiran kalian semua wahai sahabat Onlineku di komentar video ini ya.